Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Berjumpa lagi di sini dengan Adi Muslim dan hari ini kita akan melanjutkan terkait materi kita barisan dan deret aritmetika. Oke, di video sebelumnya kita udah sampai ya di beberapa contoh soal untuk suku ke n dan untuk jumlah n suku pertama. Perhatikan dua rumus yang diwarnai biru ini ya. Untuk menentukan rumus suku ke n kita gunakan ini, dan untuk menentukan rumus jumlah n suku pertama kita gunakan rumus seperti ini dalam barisan dan deret aritmetika. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang lebih bervariasi lagi ya. Nah, misalkan kayak gini, diketahui suatu barisan ya, ditanyakan rumus suku ke n barisan min 5, min 1, 3, 7 adalah, ya tentu untuk menyelesaikan ini langkah pertama kalian harus ingat rumus yang warna biru tadi, rumus suku ke n barisan aritmetika ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya, kalian lihat dulu. Langkah pertama untuk menyelesaikan jika ditanya rumus suku ke n, maka kalian harus tulis dulu, ingat-ingat ya, rumus suku ke n itu apa. Rumus suku ke n itu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini untuk barisan, bukan deret ya. Barisan aritmetika. Kalau deret sama aja, cuma deret kan biasa ditanyakannya SN, bukan suku ke n. Setelah itu kita lihat komponen yang ada di sini. Tentu kita ada punya suku pertama ya, yaitu A. Terus kita ada punya lagi B. B itu beda yaitu selisih bilangan antara suku ke-1 dan suku kedua, kayak gitu. Antara suku kedua dengan suku ketiga, antara suku ketiga dengan suku keempat, atau antara suku ke n dengan suku ke n plus 1 ya. Caranya untuk mencari beda, tentu suku yang di belakang dikurangi suku yang di depannya. Perhatikan di sini, min 1 dikurangi dengan min 5 berapa? Kalian punya min 1 dikurangi min 5 ya, tentu min 1 ditambah 5 ya. Kalian punya utang 1 ditambah 5, sisanya 4 positif. Kalau kesusahan di yang negatifnya, kalian pakai yang positifnya aja, 3 dengan 7. Beda sama dengan suku belakang dikurangi suku di depannya. Jadi 7 kurang 3 4. Ya, maka bedanya 4. Tulis saja 4 di sini. A-nya itu min 5, A itu suku pertama ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Maka yang udah diketahui dari informasi terkait soal, kita masukkan ke dalam rumus ini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya min 5, B-nya 4. Terus setelah itu operasikan biasa. Yang ini min 4 dikalikan dengan N, jadi 4N. Terus 4 dikalikan min 1, jadi min 4. Terus setelah itu yang sama-sama tidak ada variabelnya, kita operasikan dulu. Min 5, min 4 didekatkan ya, ditambah dengan 4N tetap, karena ini enggak ada temennya yang ada operasinya, yang ada variabelnya. Terus min 5, min 4, kalian punya hutang 5, kalian hutang lagi 4, jadi hutangnya tambah banyak ya, jadi min 9. Makanya nggak usah kebanyakan utang. Iya, oke, langsung. Terus min 9, tahu ya, min 5 min 4 ditambah 4N. Nah, ini hasilnya seperti ini, boleh atau kalian balik juga nggak apa-apa. Ini cuma dibalik ya, jadi 4N-nya yang ditulis di depan. Terus min tetap min 9. Oke, gampang. Ketika ada soal terkait rumus suku ke n atau tentukan suku ke n, tentukan rumus suku ke n dari barisan berikut, maka kalian gunakan ini dulu. Ini UN sama dengan 4N min 9. Next slide. Kita ke contoh soal yang lebih bervariasi lagi ya. Diketahui barisan aritmetika dengan U5, tahu ya, berarti U5 itu suku ke-5 itu sama dengan 5, dan suku ke-10-nya 15. Pertanyaannya suku ke-20. Nah, itu.
Kalau misalkan barisannya 2, 4, 6, 8 gampang ya, kita tinggal menambahkan 22 aja. Kalau kayak gini gimana? U5 nya 5, U10 nya 15. Aneh ya. Ya maka jika seperti ini ada cara khusus ya untuk menyelesaikannya. Perhatikan penyelesaiannya pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, langkah pertama kita kembali ke rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini yang harus kalian ingat-ingat ya. Setelah itu kalian substitusikan ini. U5 sama dengan 5. U5 sama dengan 5. U5 kan berarti UN sama dengan 5 kan. Suku ke 5 sama dengan 5. Maka N-nya diganti dengan 5. Terus A dan B-nya gimana? A dan B-nya tetap aja karena belum diketahui. Tujuan kita itu nanti mencari A dan B kayak gitu. Terus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau U5 maka ya otomatis N-nya diganti dengan 5. 5 kurang 1 kali B sama dengan, perhatikan, di bagian paling belakang kita kasih sama dengan 5 ya, sesuai dari informasi yang ada di sini. Terus kalau udah, yang dalam kurung tentu dioperasikan dulu. 5 kurang 1 ya 4. 4 kali B 4B. Jadi A tambah 4B sama dengan 5. Ini di persamaan ke 1. Terus next, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kayak gitu ya. Ini kita udah dapat persamaan 1 dari U5. Sekarang U10 dibuat sama seperti yang di atas. Jadi N-nya ganti dengan 10. 10 kurang 1 kali B sama dengan 15-nya dari mana? Dari sini yang udah diketahui. Suku ke 10-nya itu 15. Informasi soal ya. Maka 10 kurang 1 9 dikali B 9B sama dengan 15. Kayak gitu. Ini masuk ke persamaan kedua. Oke. Setelah kita dapat persamaan 1 dan persamaan kedua, sekarang persamaan 1 dan kedua kita gunakan eliminasi. Eliminasi itu kalian udah pelajari ya di kelas 1 di materi sistem persamaan linear dua variabel ya, SPLDV. Persamaan 1 dan 2 tulis dari atas ke bawah, atau dari ini dulu persamaan 2 dulu baru persamaan 1, nggak apa-apa, terserah kalian, yang penting kalian paham operasinya benar. Terus kalian kurangi kayak biasa, pengurangan biasa ya, dari SD udah tahu juga itu. Ini ada tanda kurang di sini. A dikurangi A ya habis 0 kayak gitu ya, kita menghilangkan A. Terus 4 dikurangi 9, 4 kurangi 9 tentu min 5 ya, min 5B sama dengan 5 dikurangi 15 min 10. Jadi min 5B sama dengan min 10. Kalau kita mencari B, maka otomatis bagaimana? Ya semuanya dibagi dengan min 5. Min 10 dibagi dengan min 5. Min 10 bagi min 5 2. Min bagi min plus positif 2. Udah dapat ya, B itu 2. Terus kemudian substitusikan B ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya contohkan ke persamaan 1 aja ya, yang lebih simpel. Ini lihat persamaan 1 ini. A tambah 4B sama dengan 5, persamaan 2-nya A tambah 9B sama dengan 15. Terus perhatikan, B-nya yang 2 digantikan ke persamaan ke 1. Persamaan 1 apa? A tambah 4B sama dengan 5. A tambah 4 dikali B-nya 2 sama dengan 5. Begitu ya. Terus A ditambah 4 kali 2, 8 sama dengan 5. A sama dengan, kalau mencari A otomatis 8-nya dihilangkan kan? 8-nya dihilangkan maka dikurangi dengan 8. A sama dengan 5 dikurangi 8, yaitu min 3. Kita udah punya A min 3 dan kita ada punya B juga, udah ketemu 2. Terus setelah didapat A dan B yang kita cari tadi, ini B, ini A, 2 dan min 3 ya, maka substitusikan nilai A dan B ke rumus suku ke N ya, kembali ke rumus yang kotak biru di awal ini untuk menentukan pertanyaannya suku ke 20 kayak gitu. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Rumusnya ditulis dulu. Terus A dan B-nya kita masukkan. A-nya berapa? Min 3. B-nya 2. Terus N-nya kita punya 20 ya. 20 dikurangi 1. Satunya dari mana? Rumus tentu. Terus yang N
n-nya kan ditanyakan suku ke 20 kayak gitu. Terus min 3 tambah 20 kurang 1 19. 19 kali 2 38. Terus min 3 tambah 38. Kalian punya 38 tapi kalian hutang 3. Maka sisa kepunyaan kalian 35. Oh, jadi suku ke 20 dari soal ini yaitu 35. Oke, mudah bukan? Langkah pertama kita menentukan persamaan 1 dan 2, kemudian dieliminasi, mencari A dan B-nya, baru dimasukkan ke rumus suku ke N untuk mencari suku yang dicari. Kebetulan di sini suku ke 20. Jadi U20-nya itu 35. Oke. Kalau belum paham bisa diulangi videonya. Kalau belum paham lagi bisa diulangi videonya lagi. Kalau yang belum paham lagi, banyak-banyak berdoa. Oke, next. Ini ada 4 nomor. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Caranya sama. Cuma ada beberapa variasi ya, khususnya di nomor ke berapa 3. Kalian bisa analogikan sendiri. Jangan lupa materinya dicatat di buku kalian, kemudian tugas ini dikerjakan hari ini ya, maksimal jam 12 malam. Oke, sekian, kita berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.